Pak Ustaz, betul ke apa yang dikatakan oleh Ustaz tersebut? Kita haram hukumnya buat salat sunat. Apabila salat fardu belum habis kita qada. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Betulkah Pak Ustaz? Tak perlulah Ustaz perdengarkan videonya di sini. Barangkali semua kita tahu. Satu Ustaz kata, haram buat salat sunat. Apabila salat fardunya belum habis diqada. Sebenarnya hadirin dan hadirat, pertanyaan ini tak kurang dari kali yang keempat. Ustaz dah jawab dah 3 kali sebelum ini. Pertama, Ustaz tak jawab. Qada salat ini, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan wajib qada, dan ada pula yang berpendapat tidak wajib qada. Di antara dalil yang mengatakan wajib qada, Nabi bersabda, salat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun. Dia tertidur sampai bangun jam 9 pagi. Subuh tak buat. Nah, bagi dia, jam 9 tersebut, bersihkan badan, ambil uduk, salat. Walaupun itu jam 9, 9:30. Sebab itu waktu untuknya, karena dia tertidur. Dan salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Sekarang kita ingat, jam 11 ini, bahwa asar semalam asar, kita belum salat lagi. Karena kita lupa. Nah, sekarang ini, lakukan salat asar. Kata para ulama, boleh niat qada, boleh niat tunai. Qada karena kita lakukan tidak dalam waktunya. Dan kita niat tunai bukan qada, karena itu waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi. Salat bagi orang yang tertidur ketika dia bangun. Itulah salat, waktu salat yang dia mesti lakukan. Salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Dan itu sebabnya mereka juga boleh niat tunai. Dua-dua boleh. Dengan niat qada boleh, tunai pun juga boleh. Ini antara lain alasan orang yang suruh qada. Apa kata mereka? Meninggalkan salat karena tertidur saja disuruh salat ketika bangun. Orang yang terlupa saja disuruh salat ketika dia ingat. Lebih-lebih lagi terhadap salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Ini maknanya mereka ambil dalil secara qiyas. Oleh sebab itu mereka katakan salat yang ditinggalkan wajib diqada. Ulama yang mengatakan tidak perlu diqada,
Mereka ambil ayat 5, 9, 60 dari surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Hingga akhir hayat. Akan datang satu generasi yang buruk, yang suka meninggalkan salat dengan sengaja karena ikut hawa nafsu. Mereka kelak akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Mereka sesat. Illa, ni ayat 60. Kecuali mantaba, jika dia tobat. Wa amana, jika dia beriman. Wa amila salihah, dan dia ikuti pula dengan amal saleh. Orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena ikut hawa nafsu, mereka akan disiksa, mereka sesat, mereka akan masuk neraka. Kecuali jika orang tersebut tobat, tab. Dia mantapkan iman yang kedua. Dia perbanyakkan amal saleh. Dan tidak tersebut dalam ayat itu kecuali bila dia qada. Tak ada illa man qada. Tapi illa man tab. Yang penting tobat. Mantapkan iman. Banyakkan amal-amal saleh. Termasuk amal-amal sunat. Jadi dua pandangan ini masing-masing ada dalil. Malah pandangan kedua ini kata mengambil dalil secara qiyas. Tak boleh. Sebab ini bab ibadat. Sehingga ada satu kaedah la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadat. Nabi tak suruh mengqada. Namun demikian, kita hormati pandangan terutama imam-imam mazhab yang menyuruh agar diqada. Silakan kalau ingin qada, tapi pandangan ustaz, tobat dulu. Tobat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sebab ini dosa kita kepada Allah. Mula saat kita tobat, jangan tinggalkan salat. Yang kedua, menyesal. Dulu jahil. Yang ketiga, azam untuk tidak akan meninggalkan salat lagi. Itu tobat. Mantapkan iman. Perbanyakkan amal saleh. Siapa yang ingin qada, silakan qada. Jangan dilarang. Hanya saja yang kita tidak setuju dengan pendapat ustaz tersebut yang mengatakan haram hukumnya buat salat sunat bila salat fardu belum habis diqada. Pandangan itu salah sangat. Bukan hanya salah, tapi salah sangat. Lihat buku yang ustaz tulis. Mama. Buku himpunan salat-salat sunat. Pada bahagian awal, ustaz ada sebut fadilat salat sunat. Kalau tak salah, nomor 1. Ketika menyebut kelebihan salat-salat sunat. Satu hadis sahih dan panjang menyebut. Ustaz bacakan hadisnya. Fadilat pertama melakukan salat-salat sunat, iaitu
menyempurnakan kekurangan salat fardu. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan menurut Syekh Nasaruddin Albani hadis ini sahih. Kalau Ustaz bacakan secara singkat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh. Ustaz terjemahkan saja. Boleh? Lihat kalau ada buku ini halaman 2 dan 3. Apa kata Nabi? Pertama-tama yang akan dihisap di akhirat nanti pada hari kiamat adalah salat seseorang. Bila salat wajibnya sempurna, maka ditulislah dia sebagai orang yang sempurna salat wajibnya. Tapi bila ternyata setelah diperiksa oleh malaikat, salat wajibnya tidak sempurna, maka Allah suruh para malaikat periksa salat-salat sunatnya. Lalu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Adapun salat sunatnya banyak ya Rabb. Apa kata Allah? Kamu sempurnakan kekurangan salat fardunya dengan salat-salat sunatnya itu. Kemudian kata Nabi, ditanya pula tentang zakat. Bila didapati zakatnya sempurna, ditulis dia sebagai orang yang sempurna zakatnya. Tapi bila zakatnya tak sempurna, Allah suruh malaikat periksa kalau ada sedekahnya, infaknya, sumbangannya, sumbangan-sumbangan sunat. Bila diperiksa ternyata banyak sumbangannya, infaknya, Allah suruh supaya sempurnakan kekurangan zakatnya dengan sumbangan atau sedekahnya. Begitu juga dengan puasa wajibnya. Bila ternyata sempurna, ditulis sebagai orang yang sempurna puasa wajibnya. Tapi bila salat atau puasa wajibnya tidak sempurna, Allah suruh malaikat lihat kalau ada dan banyak puasa-puasa sunatnya. Bila ternyata dilaporkan puasa sunatnya banyak, Allah suruh supaya malaikat sempurnakan, tutup, cover kekurangan puasa wajib. Hadis sahih. Macam mana dikatakan haram? Diharap Ustaz berkenaan tolong tambah bacaan sedikit. Jangan dengan mudah membuat fatwa sesuka hati seperti itu. Membuat orang ramai jadi confused. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Betulkah Pak Ustaz? Ini soalan yang kedua. Bila kita baca selawat tertentu 7 kali sebelum tidur, garanti kita akan dapat, garanti kita akan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Barang siapa yang membaca sebelum tidur 7 kali, maka dia tidak akan mati terkecuali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca selawat 7 kali sebelum tidur, dia pasti akan jumpa Nabi Muhammad dalam tidurnya, dalam mimpi. Dan dikatakan bahwa itu Barang siapa yang membaca sebelum tidur 7 kali, maka dia tidak akan mati terkecuali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habib an-Nabiyil Ummi al-Habibil Alil Qadri al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 7 kali tidak mati terkecuali akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini dikatakan adalah pandangan Habib Quraisy Baharum. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Hadirin dan hadirat, ini pendapat seorang Habib, suruh baca 7 kali sebelum tidur. Garanti akan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Hadirin dan hadirat, kata-kata manusia biasa, bukan kata-kata Rasul. Kita tidak percaya boleh, kita tidak tolak juga boleh. Ini hanya pandangan. Cuma kalau Ustaz boleh tambah sedikit, ada 40 hadis lebih kurang tentang kebarangkalian boleh mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut sebagai punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Jumpa ke tak jumpa ke, yang mustahak betulkan akidahmu, laksanakan syariat, miliki akhlak yang mulia. Ada juga orang yang tak pernah mimpi. Jangan terlalu bangga bila mimpi Nabi Muhammad. Cuma Ustaz tidak sebutkan di sini. Bila seseorang itu mimpi Nabi Muhammad, itu bermakna dia telah melihat Rasulullah sebagaimana dia melihat Rasul ketika dia jaga. Sebab Nabi Muhammad tidak dapat diserupakan oleh syaitan. Namun demikian, kita kena belajar juga sirah Nabi. Wajah Nabi itu macam mana, rambutnya macam mana, sideburn-nya, janggutnya macam mana. Kita kena belajar itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ciri-ciri tersendiri. Wallahu a'lam. Dan kita tak nafikan selawat ke atas Nabi besar fadilatnya. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara marrat." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan salawat Allah itu maknanya Allah turunkan rahmat dan berkat dalam hidup orang berkenaan. Itu antara lain fadilat salawat. Dan terakhir pertanyaan untuk hari ini, Pak Ustaz, saya tak sempat buat salat qabliyah zuhur. Salat sunat rawatib kan ada 12 atau 10. Termasuk 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Itu namanya qabliyah. Sesudah salat fardu namanya ba'diyah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, saya masuk masjid, Bilal dah qamat. Atau saya masuk masjid, imam dah mula takbir. Ketika itu saya tidak dapat buat salat sunat. Memang tak boleh. Haram hukumnya buat salat sunat bila dah qamat. Apalagi kalau imam sudah memulai takbir, memulai salat fardu. Lalu yang bertanya berkata, lalu saya pun langsung ikut imam berjamaah. Betul? Cuma tambahannya setelah salat zuhur,
wirid sejenak, saya buat salat sunat ba'diyah zuhur. Salat sunat 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian saya salat pula salat sunat qabliyah yang saya tadi tak sempat lakukan. Cuma tanpa niat qada. Karena waktu zuhur masih ada. Ustaz ulang sekali lagi. Saya masuk masjid, imam dah memulai takbiratul ihram. Saya langsung masuk. Semalam Ustaz ada jawab, bila masuk langsung, salat fardu, automatically kita akan dapat fadilat tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid boleh menumpang mana-mana salat. Tapi qabliyah tak dapat. Sebab qabliyah itu dituntut zatnya. Lalu pertanyaannya, setelah selesai salat zuhur, saya buat ba'diyah zuhur. Kemudian, saya buat pula qabliyah zuhur yang saya tak sempat buat dengan niat tunai. Tidak dengan niat qada. Sebab waktu zuhur masih ada. Mohon pencerahan Pak Ustaz, sahkah salat saya? Okey. Hadirin dan hadirat, apa makna qada? Apa makna tunai? Tunai bila kita salat dalam masanya, waktunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ayat 103 dari surat An-Nisa. Kita diwajibkan oleh Allah salat pada waktu yang telah ditetapkan. Zuhur ada masanya, asar ada masanya, maghrib ada masanya. Itu maksudnya. Bila kita lakukan dalam waktunya, itu namanya tunai. Bila kita lakukan salat bukan dalam waktunya, itu namanya qada. Nah, dalam hal ini, qabliyah zuhur, sebelum zuhur, timingnya sebelum zuhur. Bukan dalam waktu zuhur, bukan. Itu bezanya qabliyah before, ba'diyah after. Oleh sebab itu, bila kita buat ba'diyah zuhur setelah zuhur, yes, itu timingnya. Tapi itu bukan timing untuk qabliyah. Oleh sebab itu, andai kata ingin buat juga qabliyah yang tak sempat kita buat tadi sebelum zuhur, kita hendaklah dengan niat qada. Sebab setelah zuhur itu bukan timing untuk qabliyah. Walaupun masa zuhur masih ada. Itu untuk zuhur, bukan untuk qabliyah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lihat peranannya soal jawab ini. Sangat tepat kata Nabi. As-su'alu nisful ilmi. Menyoal itu adalah setengah daripada ilmu. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dengan doa. Ingat esok Jumaat, lusa Sabtu kita cuti. Kita jumpa insya-Allah duha waktu Ahad dengan kertas yang ketiga. Dalami ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala
Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati dan amal yang diterima. Ya Allah, pada saat ini anak-anak kami, cucu cicit kami sedang exam masing-masing. Tambahkanlah untuk mereka ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Kuatkanlah ingatan mereka dan berilah mereka kemampuan untuk menjawab soalan dengan tepat dan baik, sehingga mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.